Oke. Ntar, ini katanya saya belum nggak bisa share katanya kata host. Ada yang jadi host siapa? Iya. Ini saya masih belum bisa share ya. Hostnya ada di sini atau di ruangan yang lain? Oh, oh, oke. Oh, oke. Saya tunggu ya. Ah, bisa, 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 bisa. Oke, adik-adik bisa lihat screen saya ya. Oke.
Oke, jadi seperti yang tempo hari kita ceritakan di awal kuliah ya. Jadi kemarin adik-adik sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Kita kemarin sudah UTS, sekarang masuk ke bab 4 begitu ya. Ya, jadi bab 4 itu kita cerita mengenai diferensiasi parsial ya. Oke. Jadi ini bab keempat. Jadi nanti bab 4, 5, 6 adalah bahan untuk apa namanya? UAS adik-adik ya. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi adik-adik sudah tahu sebelumnya ada yang kita sebut sebagai diferensiasi ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya penurunan gitu ya. Penurunan. Jadi misalkan kalau sekarang saya punya sebuah fungsi Y sama dengan sebuah fungsi X, maka kita bisa tuliskan bahwa ada fungsi Y aksen ya, di mana Y aksen itu adalah dy per dx. Ya. Nah, kalau kita plot antara fungsi Y dengan fungsi X, maka yang nanti kita sebut sebagai turunannya itu adalah slope ya, slope perubahan Y terhadap X gitu loh. Ya, jadi itu yang kita maksud sebagai diferensiasi atau turunan begitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya diferensiasi, kita punya turunan ya. Ini bagian ini mungkin adik-adik kita sudah tahu dari waktu adik-adik di tingkat 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat kalau misalkan sekarang yang kita sebut sebagai turunan itu, diferensiasi itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya? Sangat eh, penting dalam fisika ya. Jadi turunan itu misalkan kita membuat turunan dari jarak terhadap waktu, maka kita mendapatkan apa yang kita sebut sebagai apa namanya eh, kecepatan begitu ya. Jadi kita punya punya eh, kalau kita sekarang turunkan kecepatan terhadap apa namanya terhadap eh, jadi kecepatan kita turun kali terhadap waktu, nanti kita dapat yang kita sebut sebagai percepatan begitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai turunan ya. Nah, bisa juga nanti kalau adik-adik belajar termodinamika, ini berarti misalkan perubahan volume gas terhadap eh, tekanan begitu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan ya. Bisa juga kalau adik-adik punya kendaraan, kendaraannya masih berbahan bakar bensin gitu ya, BBM. Misalkan ada laju dari apa namanya penurunan eh, bahan bakar di dalam apa namanya di dalam eh, tangki kita terhadap jarak begitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai turunan ya, turunan. Jadi itu yang kita sebut sebagai turunan ya. Nah, nanti biasanya kita belajar dulu adik-adik pernah belajar misalkan apa yang kita sebut sebagai persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu melibatkan salah satu dari sekurang-kurangnya satu dari si turunan ini ya, diferensiasi ini begitu ya. Nah, dulu waktu di tingkat 1 adik-adik belajar bagaimana menghitung apa yang kita sebut sebagai eh,
nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi dengan melihat turunan pertamanya begitu loh. Ya, kalau sebuah fungsi itu maksimumnya di mana adik-adik? Kapan sebuah fungsi apa namanya menjadi apa maksimum atau minimum? Masih ingat nggak definisinya? Turunannya harus bagaimana kalau dia mencapai minimum atau maksimum? Masih ingat? Oke ya. Ini karena kita nggak bisa berkomunikasi langsung nggak apa-apa, tapi ya, saya pikir ada ini udah tahu lah ya. Jadi misalkan kalau dalam turunan ini sebuah fungsi mencapai maksimum atau minimum kalau nilai turunan pertamanya itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi itu yang biasanya kita ketahui sebagai masalah minimum atau maksimum. Nanti biasanya apakah dia itu minimum atau maksimum nanti adik-adik cek dengan turunan keduanya ya. Kalau turunan keduanya itu adalah negatif, maka dia maksimum. Ya, kalau turunan keduanya positif, dia adalah minimum gitu. Ya, jadi itu kira-kira yang apa namanya eh, kita sebut sebagai diferensiasi begitu. Ya. Nah, hari ini kita akan cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai diferensiasi parsial. Ya. Nah, diferensiasi parsial ini terjadi kalau kita punya sebuah fungsi di mana fungsinya itu merupakan fungsi dari lebih satu variabel gitu ya. Misalkan sekarang kita punya Z gitu ya, di mana Z ini adalah fungsi dari X dan Y ya. Jadi Z ini adalah fungsi dari X dan Y ya. Nah, jadi nanti saya bisa menentukan apa yang kita sebut sebagai turunan parsial. Jadi Z-nya kita turunkan terhadap X ya dengan asumsi Y-nya konstan atau kita turunkan Z terhadap Y ya dengan asumsi bahwa X-nya konstan. Ini yang kita sebut sebagai diferensiasi parsial ya. Jadi diferensiasi parsial terjadi kalau saya punya lebih dari satu variabel ya. Satu variabel kemudian kita turunkan fungsi kita terhadap salah satu dari variabel tersebut gitu loh ya. Ini yang kita sebut sebagai diferensiasi parsial ya. Oke, sederhana ya. Nah, kalau tadi waktu waktu yang pertama ini ya, waktu yang pertama ini laju perubahan turunan pertama itu kita lihat adalah slope gitu ya. Slope dari sebuah fungsi ya. Jadi kalau fungsinya terhadap X, maka dx adalah slope dari si fungsi tersebut ya. Nah, kalau misalkan sekarang saya nyatakan sebagai partial diferensiasi, kira-kira begini ya. Jadi adik-adik punya sebuah permukaan ya, permukaannya kita sebut sebagai Z, di mana Z ini adalah fungsi dari eh, X dan Y gitu loh ya, fungsi dari X dan Y. Jadi fungsi dari X dan Y. Nah, jadi kalau kita nyatakan turunan Z terhadap Y dengan X konstan, berarti saya sedang jadi Z diturunkan terhadap Y, jadi ini ya, di mana X konstan ini jadi kayak begini nih, ya, ini bagian yang ini nih. Ini kita sebut sebagai turunan parsial. Sebaliknya, kalau dz do X, ya, turunan Z terhadap X pada sebuah nilai Y konstan, ini kita buat jadi yang ini gitu loh. Ya. Jadi ini yang apa namanya pendekatan dari sisi grafis, ya, grafis seperti itu. Nah, kita bisa punya apa namanya fungsi yang merupakan fungsi lebih dari dua ya, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya ya. Jadi kalau sekarang saya punya fungsi yang apa namanya
fungsi 3 begitu ya, maka nanti saya bisa mendapatkan yang lain lagi ya. Nah, ini kalau misalkan sekarang saya punya, ini adalah do Z dibagi do X, kemudian diturunkan lagi terhadap X, maka ini jadinya do kuadrat Z, do X kuadrat begitu ya. Nah, saya juga bisa punya yang mix. Jadi pertama diturunkan terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap X. Jadi ini do kuadrat Z, do X, do Y begitu ya. Jadi saya bisa punya yang berbeda-beda ya. Nah, ini kadang-kadang untuk penyederhanaan turunan ini kita sebut sebagai ZX atau FX atau F1 gitu ya. Supaya sederhana aja cara kita menentukannya. Ya. Misalkan begini, sekarang saya punya Z, di mana Z ini adalah fungsi dari X dan Y, definisinya Z ini adalah X pangkat 3Y minus E pangkat XY, begitu ya. Nah, kalau saya turunkan terhadap X, ya, sekali lagi, kalau saya turunkan terhadap X, maka saya turunkan terhadap X gitu ya, maka ini sekarang Y-nya kita anggap konstan gitu ya. Jadi ini yang turun hanya yang X-nya aja. Jadi ini menjadi 2X kuadrat, menjadi 3X kuadrat Y minus, ini Y-nya ke depan, Y dikali X pangkat XY. Ya. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, sebaliknya. X-nya tetap ya. Nah, Y-nya yang kemudian diturunkan ya. Jadi kalau ini X pangkat 3Y diturunkan terhadap Y menjadi X pangkat 3 aja. Ya. E pangkat minus XY, jadinya ini minus X, E pangkat XY gitu. Ya. Kita bisa main-main ya. Kalau diturunkan 2 kali gimana? Nah, 2 kali kita pertama turunkan dulu terhadap Y. Ya. Nanti turunkan dulu terhadap Y. Ini jadinya adalah apa namanya? Dikurangi E pangkat XY minus XY E pangkat XY ya. Jadi ini yang tadinya ini ya terhadap Y ini diturunkan lagi terhadap X gitu. Jadi seperti ini. Ya. Jadi saya bisa punya turunan yang lebih tinggi dari order 1 ya. Ini ordernya order 2. Ya. Nah, ini yang nanti harus agak hati-hati ini karena tidak selalu ini menjadi apa namanya sederhana. Apalagi kalau kita melibatkan uh, faktor yang lain ya. Contoh misalkan, sekarang saya punya Z itu fungsi dari X dan Y. Tapi X-nya sendiri itu adalah fungsi dari R dan Theta ya. Y-nya juga fungsi dari R dan Theta ya. Jadi saya bisa membuat nanti do Z do R fungsi Theta do Z do R turunan terhadap Z, turunan Z terhadap R dengan Theta konstan begitu ya. Atau nanti turunan do Z do R ya dengan X tetap dan seterusnya. Nah, ini yang nanti harus hati-hati kalau kita mau menghitung ya. Jadi misalkan kalau misalkan sekarang saya mau menyatakan Z sebagai fungsi dari R dan Theta ya sekalian aja. Jadi Z itu sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat, X-nya adalah R cosinus Theta, Y-nya adalah R sinus Theta, jadi X kuadrat adalah R kuadrat cosinus kuadrat Theta. R kuadrat sama dengan, Y sama dengan R sin Theta, maka Y kuadrat sama dengan R kuadrat sinus kuadrat Theta. Betul ya? Jadi kita buat seperti ini. Ya, baru nanti kita turunkan gitu. Ya. Atau tadi ini kita Z-nya saya nyatakan dulu sebagai X gitu ya. Nanti X-nya nanti kita buat sebagai ini dari R gitu ya. Jadi Z-nya fungsi dari R dan X ya. Atau kalau yang ini do Z do R pada Y tetap berarti Z-nya harus saya nyatakan dalam R dan Y gitu ya. Oke. Ya, jadi simbol do Z do R X ini artinya turunan dari Z terhadap Y dengan X dianggap konstan. Ya. Jadi ini yang nanti harus agak hati-hati kalau misalkan ternyata X dan Y-nya adalah fungsi dari variabel yang lain. Ya. Nah, tempo hari kita sudah belajar mengenai apa yang kita sebut sebagai deret pangkat ya.
deret pangkatnya bisa fungsi dari dua variabel. Ya, misalnya sekarang saya punya fungsi f fungsi dari xy itu sama dengan sinus x dikali kosinus y. Ya, nah adik-adik sudah paham. Jadi kalau sinus x itu bisa dinyatakan dengan deret pangkat seperti ini ya, x minus x pangkat 3 per 3 faktorial tambah dan seterusnya. Kosinus y bisa dinyatakan sebagai 1 minus y kuadrat dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Kalau sin dan cos dikalikan ya, sin x kali cos y, maka saya dapat fungsinya itu x minus x pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikurangi x y kuadrat bagi 2 faktorial dan seterusnya. Ya, lon juga sama ya. Jadi kita pernah belajar mengenai deret pangkat lon seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang saya sudah bisa menyatakan sebuah deret ya, sebuah fungsi dalam sebuah deret ya. Misalkan sekarang deretnya bukan dengan x tapi kita sebut sebagai deretnya itu adalah x minus a begitu ya. Dan y minus b. Nanti kita punya fungsi seperti ini. Nah, nanti kalau mau diturunkan ya turunkan aja biasa begitu ya. Oke. Jadi ini turunan saja begitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sekarang saya bisa menyatakan tadi ya f x jadi sebagai f fungsi dari a dan b, tambahkan sesuatu bisa juga boleh kayak begitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti ini kita bisa mendapatkan kurang lebih definisi begitu ya. Definisi dari turunan parsial yang tadi gitu loh. Ya, jadi 1/2 faktorial dikali ini sama dengan ini. Ya, oke. Kalau udah lebih tinggi bisa juga seperti itu ya. Oke. Jadi secara umum nanti kita punya rumus f sebagai x itu nanti bisa dinyatakan sebagai ini tadi gitu loh. Ya, sebagai jumlahan dari faktorial dan faktorial di ini kan seterusnya ya. Oke. Nah, atau kalian faktorial k dikali dodo x tambah k dodo y pangkat n dari fungsi dari a dan b ini. Ya. Nah, itu tadi apa yang kita sebut sebagai partial diferensiasi. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai total diferensial total gitu ya. Jadi misalkan kalau sekarang saya punya fungsi y ini adalah fungsi dari x begitu, maka dx itu pada dasarnya adalah limit untuk delta y dibagi delta x, di mana delta x mendekati 0. Ya. Ini definisi dari dx ya, kalau lihat secara grafis. Jadi kalau begitu, nanti kita bisa buat dx ini kita angkat sebagai y aksen sama dengan dx sama dengan ddx di fx ini ya. Jadi nanti kita bisa tuliskan kalau mau ya. Jadi ini dy itu sama dengan y aksen dx ya. Oke, itu kalau variabelnya tunggal. Nah, kalau variabelnya itu lebih dari 1 ya, 2 dan seterusnya, maka nanti kalau z ini fungsi dari x dan y, maka dz sama dengan dz do x dx ditambah dz do y dy. Ya, ini nanti kita sebut sebagai total diferensiasi. Ya, kalau lebih banyak lagi ya fungsinya dari x, y, z dan faktor yang lain, jadi nanti kayak begini. Ya, sekali lagi ini sekarang untuk single variable dy itu sama dengan y aksen dx. Untuk variabel 2 dz misalkan sama dengan do z dibagi do x dikali dx ditambah do z dibagi do y kali dy ya. Kalau pangkat 3 nanti lebih panjang lagi. Ya, kalau fungsi yang lebih dari variabel lebih dari 3, fungsi lebih panjang lagi ya. Tapi intinya ini ada apa yang kita sebut sebagai
eh, total ya, diferensiasi total. Oke. Nah, ini salah satu contoh saja ya yang kita sebut sebagai aproksimasi dengan menggunakan diferensial. Misalkan sekarang kita iseng menentukan berapa 1 dibagi akar 0,25 dikurangi 10 pangkat minus 20 dikurangi 1 dibagi akar dari 0,25. Ini kira-kira bilangannya besar atau kecil adik-adik? Oh, kayak gini. Kecil ya? Oke, kita coba hitung. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa F ya sebagai fungsi X ini kita nyatakan sebagai 1 dibagi akar X gitu loh. Ya. Jadi kalau begitu nanti kita buat si delta F-nya ini ya. Delta F itu sama dengan F fungsi dari ini 0,25 minus 10 pangkat minus 20 dikurangi fungsi dari 0,25 ini. Ya. Nah, ini nanti berarti saya bisa punya ini jadinya D aksen 0,25 dikali dengan delta X ya. Ini kan fungsi dari 0,25 kan ya. Nah, ini dikurangkan jadinya turunannya kali delta X-nya gitu ya. Jadi ini turunannya adalah untuk 0,25, delta X-nya adalah ini 10 pangkat minus 20 gitu loh ya. Jadi nanti kita bisa tentukan F aksen ya turunannya sama dengan minus setengah dikali X pangkat minus 3/2 ya. Ini nanti kalau kita masukkan harga 0,25 jadi ke sini. Nah, ini kira-kira selisihnya gitu loh. Selisih antara suku yang pertama ini dikurangi dengan suku yang kedua ya. Jadi kita bisa menentukan apa namanya? Apa yang kita sebut sebagai aproksimasi, dugaan dengan menggunakan apa, diferensial ya. Oke. Nah, ini contoh lain lagi ya. Ini K1 dibagi N kuadrat dikurangi 1 dibagi N tambah 1 kuadrat gitu loh ya. Ini berapa sih hasilnya kan gitu ya. Nah, ini sama juga ya. Jadi sekarang fungsinya adalah fungsi X sama dengan 1/per X kuadrat ya. Nah, delta F-nya itu selisih dari ini dikurangi ini gitu loh ya. Fn dikurangi Fn tambah 1 ya. Nah, ini berarti nanti Fn dikurangi Fn tambah 1 itu berarti diferensiasi ya. Diferensiasi dari N ini ditambah delta ya. Nah, ini selisih dari yang ini suku pertama suku kedua berapa? Selisihnya kan -1 ya. Ya, 1. Kalau bisa nanti kita bisa masukkan ini jadinya ini sama dengan 2 dibagi 6 pangkat 3 ya. Jadi nanti kita lihat bahwa turunan dari X ini sama dengan minus 2 per N pangkat 3 ya. Oke, ini ada beberapa contoh yang lain saya tidak akan membahas ya, nanti ada ini silahkan bicara sendiri gitu ya. Ya, sama juga contoh-contoh saja. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai aturan rantai atau chain rule untuk mendefinisikan sebuah fungsi dari sebuah fungsi gitu loh ya. Contoh misalkan sekarang saya punya Y sama dengan ln sinus 2X gitu loh ya. Nah, kalau ini ditanya berapa turunan dari Y terhadap X, nah ini berarti kita nggak apa namanya ln sinus 2X ini kan fungsi ya. Nah, ln dari itu ya fungsi yang lain gitu loh ya. Nah, jadi kita harus agak hati-hati loh kan ya. Nah, jadi nanti kita buat dy per dx ya itu sama dengan 1 dibagi sinus 2x ya do dx sinus 2x gitu loh ya. Jadi ini karena tadi ada ln depannya gitu ya, ada ln depannya ini harus kita hati-hati ya. Jadi yang pertama ini
ln dari si sinus 2x ini ya, ln dari sinus ini dikali dengan si turunan dari si sin 2x ini gitu. Ya. Jadi sekali lagi, ini sekarang yang pertama kita asumsikan bahwa y ini adalah fungsi dari misalkan apa? I gitu ya. Y sama dengan fungsi dari Q, berarti do y do Q ya. Q-nya ini dari ln sinus sesuatu itu jadinya jadi sinus 2x gitu. Ya. Nanti bisa kita lihat ini sekarang jadi 1 dibagi sin 2x dikali do x sinus 2x ya. Nah, ini sin 2x kalau diturunkan sekali jadinya cosinus 2x ya. Cosinus 2x dengan d per dx dikali 2x gitu ya. Ini dijumlahkan jadinya 2 kotangen 2x gitu. Ya. Jadi kita asumsikan di atasnya tadi ya, ln sinus 2x kita asumsikan ini sama dengan y sama dengan ln u, di mana u ini adalah sinus v dan v-nya adalah 2x gitu loh. Ya. Maka do y do x sama dengan dy dibagi du, du dibagi dv, dv dibagi dx. Ini yang esensi dari apa yang kita sebut sebagai aturan rantai ya, untuk mendiferensiasi terhadap sebuah fungsi. Ya. Nah, coba kalau kayak begini. Z sama dengan 2T kuadrat sin T. Berapa turunan Z terhadap T? Kalau kita buat kayak begini ya. Jadi sekarang ini 2T kuadrat sinus T. Ini kita buat jadi kayak gimana? Z sama dengan berapa? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini berarti sekarang ini kita turunkan dulu ya. Jadi 2T kuadratnya diturunkan jadi 4T dikali sin T. Terus yang ini sekarang 2T kuadrat tetap, sin T-nya menjadi cos T gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dengan kata lain, kita bisa buat, jadi kalau ini dianggap sebagai U dikali V gitu ya. Nah, nanti yang pertama kita turunkan U-nya, V-nya konstan, kemudian kedua, V-nya yang diturunkan, U-nya kita anggap konstan gitu loh. Ya. Jadi kita lihat, misalkan Z sama dengan XY, di mana X sama dengan 2T kuadrat, Y sama dengan sinus T. Bisa kayak begitu ya. Jadi sekarang kita buat 2Z T sama dengan Y dx, ditambah X dy dt ya. Itu yang tadi kita buat di atas. Ya, ini dz T itu sama dengan do X delta do X dx dibagi dt ya. Terus yang ini menjadi do Z do Y dy dt ya. Jadi kita buat jadi kayak begini. Jadi sekarang Y itu sama dengan do Z do X sama dengan do Z do Y. Ya. Nah, jadi tadi yang total diferensiasinya dz itu sama dengan do Z do X dx ditambah do Z do Y dy. Ya. Nah, ini contoh yang lain lagi ya. Sekarang Z sama dengan X pangkat Y, Y-nya sama dengan inverse tangen dari T, X-nya sama dengan sinus T. Ya. Ditanya lagi do Z do T-nya berapa? Sama juga. Ya. Jadi do Z do T sama dengan dz dt sama dengan do Z do X dx dt tambah do Z do Y dy dt itu ya. Jadi kita masukkan jadinya kayak begini. Ya. Oke, nah ini contoh yang lain ya. Ini yang apa yang kita sebut sebagai diferensiasi yang implisit ya, bukan eksplisit. Contoh misalnya kalau X ditambah E pangkat X sama dengan T. Nah, pertanyaan sekarang kalau do X do T berapa jadinya? Kalau do kuadrat X dibagi do T kuadrat berapa hasilnya ya? Nah, jadi kita nanti buat ini X-nya ini fungsi ya, X-nya fungsi. Nah, kemudian sekarang kita mesti mendiferensiasinya seperti apa ya. Jadi kita buat, kita turunkan aja pada T semuanya. Jadi apa?
Jadi dx dt ditambah E pangkat 6 dx dt sama dengan di sini jadi tinggal 1 ya. 1 ya. Jadi tinggal 1 ya. Jadi ini nanti ada kita buat seperti ini. Nanti kita bisa tentukan 2x dot t itu sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat X. Tuh. Yang kita sebut sebagai diferensiasi yang implisit. Ya, kita bisa buat diferensi yang implisit. Ya. Tadi kita buat dx tambah E dx sama dengan dt. Dx dibagi dt sama dengan E pangkat X sama dengan 1. Nah, kalau saya udah punya begini, saya diferensiasikan, itu jadinya d kuadrat x dt kuadrat ditambah E pangkat x d kuadrat x dt kuadrat ditambah, nah ini ya, jadi si ininya kita ulangi lagi, d kuadrat x dt kuadrat tambah E pangkat x d kuadrat x dt kuadrat ditambah E pangkat x dx dibagi dt dikuadratkan gitu. Ya, jadi nanti adik-adik bisa menghitung berapa harga dari si d kuadrat x dt kuadrat gitu. Ya, kita bisa lakukan nanti substitusi. Ya, oke. Nah, kalau misalkan kita punya apa namanya nilai numerik, ini mungkin lebih mudah lagi untuk diselesaikan gitu. Ya, nah ini ada aturan rantai yang lain. Ya, jadi kalau sekarang saya punya z fungsi dari x dan y, x-nya sendiri adalah fungsi dari s dan t, y-nya adalah fungsi dari s dan s minus t gitu loh. Ya, nah, nanti kita bisa lihat kalau do z do s berapa, do z do t berapa begitu loh. Ya, nah jadi sekarang kita buat tadi kalau z sama dengan xj maka dz itu sama dengan y dx ditambah x dy. Ya, selesai. Nah, sekarang kalau kita menghitung berapa harga dx ya. Ya, dx nanti bisa kita hitung. Ya, dx-nya nanti sama dengan kosinus kali s tambah t dikali ds tambah dt ya. Sementara nanti si y-nya sebenarnya ds dt aja gitu. Ya, nah ini nanti kita bisa turunkan. Ya, nah nanti tinggal kita lihat kalau misalkan sekarang saya buat do z do t berarti s-nya tetap. Kalau saya tentukan do z do s berarti sekarang t-nya tetap gitu loh. Ya, tetap t-nya konstan. Ya, ini nanti kita bisa tentukan berapa harga dari ungkapan untuk si turunan parsial ini ya. Do z do t seperti ini, do z do s seperti ini gitu. Ya, ini contoh yang lain lagi ya. Nanti ada dia lihat Pak kok makin kesini makin sulit ininya. Sulit bener sih enggak ya. Cuma sekarang sukunya lebih banyak gitu ya. Contoh yang kedua, kalau sekarang saya punya U sama dengan X kuadrat tambah 2 minus XY, tambah 2 XY minus Y ln Z gitu loh. Ya, sementara X-nya sendiri adalah fungsi dari S dan T. Y fungsi S dan T. Z fungsi dari S dan T. Gitu. Ya. Nah, kalau ditanya berapa do U do X, do U do S, atau do U do T gitu ya. Nah, ini yang pakai diferensial itu tadi. Ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang DU itu sama dengan 2x dx ini ya. Nah, tapi juga nanti ada ini jadi ukurannya jadi 2x y ya. Nah, nanti yang ini ditambah 2 y dx minus y per z dot z minus ln z dy gitu loh. Ya, nanti adik-adik Pak ini gimana sih hitungnya? Coba dihitung aja lagi. Dicari dari sini ya. Sehingga nanti kita bisa tentukan berapa do U do S. Dan do U do S ini nih. Ya, do U do Z ini. Gitu. Ya, jadi sekarang si DU-nya
saya bisa nyatakan sebagai fungsi dari S, bisa saya nyatakan sebagai fungsi dari T ya. Jadi U-nya adalah fungsi dari S dan fungsi dari si L-nya begitu ya. Jadi kita bisa tentukan berapa do U do S, berapa do U do Z gitu ya. Oke. Nah, ini yang lebih apa namanya? Lebih panjang lagi ya. Jadi sekarang karena saya punya urusannya agak berat sedikit ya. Oke. Nah, nanti kita lihat ini bisa kita sederhanakan ya. Dari si do U do T-nya bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Ya. Oke lagi, ini adik-adik harus agak cermat karena ini matematikanya sulit enggak, cuman agak banyak gitu ya. Jadi harus agak lebih cermat lah. Takutnya ada tanda minus yang kurang, tambah plus yang kurang dan seterusnya. Ya. Nah itu nanti kemarin kan adik-adik belajar mengenai apa namanya? Belajar mengenai matriks ya. Jadi nanti kalau mau nanti kita bisa selesaikan dengan cara matriks juga bisa. Ya. Dengan salah satu matriksnya ini adalah matriks do U do X, do U do Y, do U do Z. Nah ini adalah si harganya gitu loh. Ya, oke. Ini contoh yang lain, Z sama dengan X minus Y, tapi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan T kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian X dikali sinus T sama dengan Y pangkat E pangkat Y. Nah, tinggal nanti kita tahu berapa sih do Z do T-nya gitu loh. Ya, jadi nanti kita buat dz sama dengan dx minus dy ya. Terus nanti kita coba masukkan si yang apa substitusi ini ke sini gitu loh. Ya, di saya dia seperti ini. Ya, oke. Jadi kita bisa lakukan juga untuk y. Oke, adik-adik minimal ini coba di rumah lah ya, atau di kampus juga boleh ya, supaya kita punya apa skill pemahaman untuk apa namanya eh untuk menentukan ini tadi ya. Oke. Ya, jadi tolong dihitung satu-satu, dicari sampai adik-adik merasa nyaman. Ya, oke. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi ya. Z sama dengan X kuadrat tambah XY ya. Kita buat begini juga sama ya. Nanti adik-adik bisa tentukan berapa sih nilai-nilai dari si turunan parsial ini. Ya, sekali lagi ini kita punya Z sebagai fungsi dari X dan Y, tapi dulu ya, X dan Y-nya sendiri adalah fungsi dari S dan T gitu loh. Ya, nanti kita bisa menentukan berapa nilai Z diturunkan terhadap S atau do Z diturunkan terhadap T gitu loh. Ya, intinya begitu. Ini ada kayak apa? Ada perantara gitu loh dari Z ke T dan S ya. Kalau misalkan sekarang adik-adik bisa lihat, Pak, ini sekarang kalau saya masukkan ke sini aja boleh nggak sih? Si S dan T disubstitusikan ke sini gitu. Boleh nggak? Ini agak ngeselin nih ya. Coba kalau X kuadrat sama dengan apa? X kuadrat berarti kalau lihat di sini X kuadrat sama dengan ST tambah 5 dikurangi Y pangkat 3 gitu loh. Ya kan? Nah, X-nya berapa? Nah, ini urusan jadi panjang gitu loh ya. Jadi itu sebabnya mengapa kita apa namanya melewati cara yang lain gitu loh ya. Jadi misalkan tadi Z-nya X kuadrat Z sama dengan X kuadrat tambah XY, total diferensialnya adalah DZ sama dengan 2X dx ditambah X dy ditambah Y dx gitu loh ya. Oke.
beres. Nah, terus sekarang kita lihat ini kalau sekarang saya apa namanya? Saya turunkan ya. Jadi ini jadinya 2x dx, ini jadinya 3y kuadrat dy. Nah, ini sama dengan st ini menjadi sdt tambah tds gitu. Ya, yang ini x pangkat 3 minus y kuadrat, ini jadinya berapa? Ini jadinya 3x kuadrat dx dikurangi 2y dy. Nah, ini sama dengan turunan ini gitu loh. Ya. Nah, itu nanti kita bisa selesaikan berapa nilai dx-nya gitu. Ya, kita bisa selesaikan seperti ini tadi. Ya. Oke, ini urusannya rada panjang sedikit ya. Ini ada yang apa? Ada apa? Masuk ke fungsi atau fungsi ke koordinat eh, kutub ya. Urusannya agak panjang dikit nih. Ya, dan dia bisa lihat lah. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan ada, Adik? Nggak ada. Berarti semua udah oke ya. Oke. Oke. Nah, ini yang mungkin terakhir nih ya. Sampai nanti kita lanjutkan hari apa kita kembali hari Kamis ya adik-adik ya. Oke ya. Nah, jadi misalkan kalau tadi yang di awal saya katakan kalau saya punya fungsi y-nya sebagai fungsi dari x, maka dx ini itu adalah kondisi yang diperlukan kalau saya ingin menentukan berapa nilai maksimum dan minimum dari fx ini gitu loh. Ya. Nah, kalau turunan pertamanya itu 0 dan turunan keduanya itu lebih besar daripada 0, maka ini kita sebut sebagai minimum. Ya. Tapi kalau dx sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih kecil daripada 0, maka ini kita sebut sebagai maksimum. Nah, kemungkinan lain adalah turunan pertamanya 0, turunan keduanya 0. Dalam kasus ini yang kita sebut sebagai inflection gitu loh. Ya, inflection. Jadi dari sini dia naik ke atas gitu ya, dari sini dia beda lagi gitu. Ya. Seolah ada apa namanya, ada perubahan dari si slope-nya itu gitu ya. Oh ini kan jelas ya, minimum, maksimum. Kalau turunan keduanya nol juga, ini kita sebut sebagai inflection. Ya, keputar. Ya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai titik saddle. Ya, titik saddle. Jadi misalkan sekarang saya punya Z sebagai fungsi dari X dan Y. Ya, saya bisa punya do Z do X sama dengan 0, do Z do Y sama dengan 0. Ya, kalau turunan keduanya, ya, kalau turunan keduanya itu misalkan turunan kedua dari Z do X itu sama dengan lebih besar daripada 0, ya, maka kita sebut sebagai minimum ya. Ya. Nah, kalau dua-duanya, turunan keduanya itu dua-duanya minimum, maka kita bisa bilang Y dan X itu ada kayak di dalam dasar dari sebuah bejana gitu loh. Ya, kalau D kuadrat Z, D kuadrat X, ya, itu lebih besar apa? Lebih kecil pada 0, ini lebih kecil pada 0, maka dia kayak seolah-olah ada di atas apa? Ada di ujung dari sebuah bejana gitu, bejananya ke atas gitu loh. Ya, kalau ini kalau kedua-duanya positif itu di bawah. Ya, nah tapi ada kemungkinan turunan keduanya itu yang satu nol, yang satu itu lebih kecil dari nol, yang satu lebih besar daripada nol. Ya, nah ini yang kalau terjadi adalah apa yang kita sebut sebagai shadow point. Jadi kalau fungsi yang sebelah sini bagi dia titik ini adalah titik minimum. Tapi bagi fungsi yang ini titik ini adalah titik maksimum gitu loh. Ya, yang kita sebut sebagai titik saddle atau titik pelana gitu loh. Ya. Oke. Oke, nah ini mungkin nanti ada sebuah contoh nanti akan saya bahas pada
kuliah eh, berikutnya ya. Kita kuliah hari apa namanya? Hari Kamis jam berapa, Adik-adik? Jam berapa kita kuliah hari Kamis? Hmm? Oke, jadi jam 1 WIB ya. Oke, siap kalau gitu. Ya, nanti ini bahannya saya kirim ke adik-adik ke WA grup kita. Nanti kita teruskan untuk pembahasan mengenai partial differentiation ini pada hari pada hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, oke. Semua baik-baik ya. Yuk, saya izin dulu ya. Yuk, kasih.